Hai Hadi, oke dong. Bentar. Lagi mendadak masih link Zoom, ada apa sih? Berdua doang kita nih. Enggak, harusnya bertiga nih sama Sekar. Kenapa lagi ya Tapi, kamera? nggak tahu nih. Nah, Ya. Harusnya kita bertiga sama Sekar, tapi Sekarnya nggak datang. Bukan nggak datang sih, belum datang. waduh. Kita tunggu aja kali ya. Nah, ini dia si Sekar. Oke. Jadi dikumpulkannya Bapak Ibu sekalian di sini itu aku tuh dapat tugas nih dari dosen Pancasila untuk bikin drama. Tapi yang jadi masalahnya adalah aku bingung mau bikin drama apa karena aku pribadi nih kedokteran kurang kurang jarang nih nge-explore atau tahu isu-isu terkini apalagi tentang Pancasila. Jadi aku butuh perspektif kalian yang mungkin baru dan fresh. Apalagi Sekar nih kan. Katanya jadi ini ya Kak, jadi anak yang aktif banget ya di hukum UNAN ya. Kalau nggak salah Sekar jadi duta Aktif Pancasila. banget, nggak juga sih. Biasa biasa aja lah. Iya, katanya kemarin mau Jadi ngerjain. tugas yang Sunan bilang tuh gimana sih? Coba ceritain detailnya tugas Pancasila ini. Ya. Jadi tugasnya itu sebenarnya nih aku disuruh bikin drama tentang Pancasila. Jadi itu dramanya itu kayak ya udah kita terserah nih menunjukin nilai-nilai Pancasila apa yang pengen kita tonjolin. Boleh di mix sama datar atau puisi atau lagu dan sebagainya gitu. Terus banyakkan dramanya gitu. Yang jadi masalah ialah aku bingung nih bikinnya gimana. Gimana nih jadinya harusnya? Apa hal yang pertama aku harus lakuin? Menurut aku sih bikin ini kan, biar gampang ini drama Malin Kundang lah. Kan itu Malin Kundang kan sangat tidak menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Enggak ya? Iya ya, bener juga. Tapi, tapi bisa malin kundang. Susah nyari semennya Pak, susah nyari batu. Waduh. Kata ada batunya. Sekarang ada ide nggak Kak? Para dating ini. Ayo Kak. Gimana ya? Aku juga bingung sih. Anda kenapa nge-mute? Anda biarkan saja. Tidak usah di-mute dong sekarang. Iya. Aduh, maaf dong. Di rumah lagi rame, jadi ya takutnya keberisikan. Kalau dari aku sih kalau drama kayak agak susah nggak sih? Jujur aku juga bingung sih gimana bagusnya. Apa tidak usah kita bikin tugas ya? Jangan dong. Bagus. Jangan dong. Respect. Jangan. Masalahnya ini penting banget nih, apalagi Pancasila itu kan apa ya? Sebenarnya Pancasila itu ada di setiap aspek-aspek kehidupan kita kan. Tapi yang menjadi masalah ialah susah aja gitu kepikirannya tentang Pancasila ini. Atau kira-kira nih step pertama yang aku lakukan nih sebelum nyusun Pancasila, sebelum nyusun skripnya aku harus ngapain menurut kalian? Harus ini sih, baca Pancasila dulu 2 kali kuat-kuat di depan umum. Ya harus ngerti dulu Pancasilanya. Anda harus memahami dulu nilai-nilai apa dari buat tugasnya gitu, based on sheet berapa. Ya bener sih kata Adi, kayak memang kalau mau mengerjakan tugas tentu harus paham dulu sama tugasnya gitu. Apalagi ini Pancasila ya kan, sesuatu yang sangat krusial bagi negara. Kalau saran aku sih buat memahami ini coba deh itu cari mengenai butir pengamalan Pancasila. Kalau salah ada 45 sih. Benar. Hah? Benar. Emang itu ada? Yo, ada loh. Coba ya. Anda mentang-mentang anak kedokteran bukan berarti tidak perlu Pancasila. Ada loh itu. Coba ya kita cari di Google. Udah kelihatan belum sih? Share screen-nya.
Udah. Oke, 45 butir nilai Pancasila. Yang mana nih? Yang ini aja lah ya. Banyak banget 45 butir. Yang mana nih yang mau kita tonjolin? Pelan-pelan dong Pak, dari atas dulu nih, dari atas dulu. Ya, pelan-pelan. Sila pertama, kepercayaan, menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan Tuhan pada orang lain. Sila kedua, kayaknya yang ini bagus gak sih? Yang ini, gemar melakukan tindakan kegiatan kemanusiaan. Jadi, nanti aku bikin drama. Tapi, drama prank. Gitu. Jadi, aku nanti bagi-bagi apa ya, pertama pura-pura gembel. Terus aku datang nih ke tempat-tempat pemukiman kumuh. Terus, kita prank mereka, ujung-ujungnya kita bagi-bagi makanan. Kan dapat nilai kegiatan kemanusiaan. Oke. Untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila, kita harus bikin video prank. Lebih ke pengamalan nilai-nilai Atta Halilintar. Aduh. Ini coba sila pertama ada ini. Apa sih? Kan sekarang kayaknya isu-isu intoleransi gitu nggak sih? Ada nggak sih? Iya. Oh iya, iya yang kemarin di mana tuh ya, di Sulawesi. Sunan, ini mengenai pengamalan Pancasila ini apakah memang harus terkait sama kehidupan sehari-hari mahasiswa atau yang memang kayak general aja gitu, semuanya bisa kita pakai? Kalau untuk dramanya bebas, mau dijadiin mahasiswa, mau general, yang jelas Pancasila. Emang kalau general gimana, kalau mahasiswa gimana menurut kita? Ya maksudnya kalau misalnya mau yang general bisa aja kita sekarang bawain sama contoh konkretnya mengenai pengamalan Pancasila dan apa-apa aja yang udah disalahi gitu. Banyak banget nggak sih kasus-kasus yang kayaknya melanggar Pancasila sekitar kita? Contoh konkretnya ya? Contohnya gimana nih contoh konkretnya? Kayak misalnya yang baru-baru ini terjadi mengenai korupsi bantuan dana sosial itu. Nah itu kan kayak menyalahi Pancasila banget, itu sila kelima. Gitu. Yang ini yang korupsi bansos menteri sosial ya? Sila kelima apa? Keadilan sosial dong. Iya dong, keadilan sosial dong. Anda mahasiswa hukum nggak hafal lalu masa Allah. Enggak bercanda. Itu sama kayak ya benar, itu kayak menyalahi sila kelima. Benar juga nih. Kemarin, tapi kenapa sih, apa sih yang bikin korupsi di, apalagi nih pandemi nih, apa sih yang bikin korupsi, apalagi di era pandemi itu nggak boleh? Coba deh dilihat di butir pengamalan Pancasila yang sila kelima. Yang sila kelima nih. Terus? Apa ini? Apa dia itu penanya di sini? Nah itu kan banyak nggak sih? Iya, bisa untuk yang kayak menghormati hak orang lain gitu. Dia tidak memberikan hak orang lain. Jadi syaratmu aku jadi Juliari Batubara terus korupsi 10 triliun di drama aku nanti. Terus aku kena tangkap. Betul. 20 dong, tidak 10. Oh, 20 triliun. Gila, itu parah banget sih.
nggak gitu. Miliar, Jadi nanti miliar sih kalau nggak salah, dramanya, bukan triliun. dramanya nanti Sekar jadi si menterinya, kau jadi bansosnya, jadi kalian sarden dong. Ada Nggak makna sih. gitu dong. Tapi korupsi itu kayak udah mainstream berarti, meskipun ini isunya baru ya, tapi kayak kalau korupsi itu udah banyak yang bahas gitu. Maksudnya yang lebih kekinian gitu, yang lebih deket ke kita sih, netizen komennya kan, ya Allah mulutnya macam nggak ini loh, macam nggak di sekolah kan loh itu mulutnya itu. Oh iya iya Ya nggak sih iya maksudnya? iya. Oh iya, Ah, kemarin yang karena kata Microsoft kita jadi dapat gelar ini ya netizen terbarbar. Oh iya, maksudnya itu ada surveinya gitu. Ada kemarin eh, di versi Microsoft ini. Belanda ranking satu netizen tersopan di dunia. Wah pasti dia tiap mau nge-tweet pakai assalamualaikum. Sopan banget Belanda. Salam Om Swastiastu pakai gitu. Kita ranking kita kemarin tuh dapat predikat terbarbar, bahkan nih Microsoftnya nih udah ngasih tahu kalau misalnya kita ngerilis postingan di Instagram kalau kita itu netizen terbarbar, di komen dong sama netizen Indonesia nya langsung, Bener. kamu nantangin kita ya gitu. Kayak ya udah berarti itu tuh udah langsung mencontohkan dan membuktikan kalau kita tuh memang paling Valid. terbarbar. Gitu. Jadi dramanya nih gimana? Aku jadi Microsoft ya, Waduh. terus Adi jadi netizennya. Enggak, gini aja. Jadi kau bikin video TikTok. Nah, nanti kami komen-komen tuh. Apa sih jelek? Apa sih mukanya nggak simetris? Gitu. Tapi itu bener sih, kayak terasa banget kayak gimana ya cara netizen menyikapi sesuatu itu kayak berlebihan banget sih. Itu kalau kita bawakan ke pengamalan butir Pancasila, menurutku itu menyalahi sila kedua sih. Sila kedua, yang mana tuh? Coba deh lihat butir yang pengamalannya mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kayak di mana letak beradabnya kalau netizen itu komennya tuh nggak pakai logika, nggak ada adabnya gitu. Bener banget nih, gila sih Sekar. Bismillah jadi mapres ya kan? Gila. Bismillah, enggak. Bismillah. Ini banyak banget iklannya dari CNN. Nah ini juga menyalahi nilai-nilai Pancasila nih. Oh, enggak deh. Nilai yang mana tuh? Semua aja. Nilai yang mana tuh? Apalagi nih kira-kira contoh konkretnya ya? Nih, 3 penyebab tingkat kesopanan netizen Indonesia terburuk di Asia Tenggara. Hoax sehingga diskriminasi. Waduh. Ini gimana nih? Kenapa banyak banget halaman ini? Kemarin itu sempat sampai ini tahu yang pasangan gay di Myanmar, di Thailand itu sampai sampai di komen kasarin, tapi gimana ya lihatnya? Itu jujur agak nggak masuk akal nggak sih, kayak itu udah urusan negara lain gitu, apalagi itu ranahnya privasi. Komennya sampai begitu, kayak aduh, ini sebenarnya menurut kalian tuh diskusi nih, ini pengamalan Pancasila masyarakat Indonesia yang kurang, apa memang masyarakat Indonesia yang udah tidak mengerti sama sekali mengenai Pancasila? Menurutku ini masalahnya karena masyarakat Thailand nggak memahami Pancasila sih. Kayaknya itu yang salah memang. Iya, di sisi lain. Tapi kalau misalnya kita mau menyalahin orang-orang nggak paham Pancasila nih, Pancasila itu udah kita pelajarin dari SD loh. Bahkan sejak zaman Soeharto juga ada, apa sih namanya itu? Yang penataran itu. P4. Oh, P4. Iya, P4. Iya, yang ada penataran Pancasila itu kan.
Itu kan sejak zaman Orde Baru ada, sampai sekarang nih, walaupun namanya berubah-ubah diganti-ganti, tapi kan tetap aja intinya belajar Pancasila. Tapi ya tetap aja outputnya atau hasilnya adalah masyarakat kita yang kayak gini. Menurut kalian, balik lagi nih, ini balik ke salah sistemnya atau ke salah orangnya? Gimana ya? Iya, gimana pun nggak bisa disalahin ininya, Pancasilanya pasti penerapannya, orangnya gitu, menurutku ya. Sama sih. Bener juga ya. Karena kan Pancasila itu nilai-nilai, sesuatu yang baik, sesuatu yang diidam-idamkan gitu. Penerapannya dan kenyataannya ya bisa beda gitu di praktiknya. Tadi Anda ngomongnya kenapa serius tapi karena ketawa? pakai filter kacamata jadi kayak lagi sedang. Aku mau coba ikutan pakai filter kacamata lah, tapi gimana caranya? Jadi nggak ada substansi yang tadi. Saya keren loh pakai filter kacamata gini. Bentar, filter kacamata. Nah, ini dia. Jadi keren banget nih. Ya nggak bisa dong. Atau kan biar apa ya? Biar videonya kompleks gitu. Kau bikin videonya tuh tentang satu orang yang dia itu kayak kumpulan segala hal buruk di dunia ini gitu, kayak kumpulan segala hal yang bertentangan dengan Pancasila. Oh, jadi kita secara tersirat gitu. Kita bikin dia orang paling buruk di dunia, bangunnya jam 9, nggak sholat subuh. Bangun. Astagfirullah. Jangan jam 9. Jadi 9.15. Oke, 9.15 nggak sholat subuh. Terus nggak sholat subuh. Terus suka komen IG orang. Apa sih jelek gendut gitu. Terus males-malesan kuliahnya gitu. Oh, males-malesan kuliah itu bisa kita buat kayak dia mungkin bangunnya jam 7 tapi join Zoom habis itu tidur lagi. Bisa. Off cam tidur gitu. Atau off cam main HP. Titip absen. Atau off cam mengomentari IG orang dengan apa sih jelek gitu. Off cam tapi bikin TikTok. TikToknya TikTok jelek lagi. TikTok jelek. Ya udah deh, kayaknya itu aja deh aku bikin nanti dia itu antitesis dari Pancasila, terus habis itu ya udah dia paling buruk di dunia ujung-ujungnya. Ini kau simpulkan dulu, Nan. Apa yang aku simpulkan? Mengenai apa yang kita bicarakan sekarang. Oke. Ali dibikin simpulnya. Simpul. Nggak ada kesimpulannya. Simpul. Nah. Simpul. Ya Allah. Aduh, astaga. Ya udah sih, kalau menurutku sebenarnya Pancasila itu kan ada di setiap aspek kehidupan kita, apalagi tadi 45 butir itu kan. Yang paling terpenting itu kan menghargai orang lain, menjaga persatuan, toleransi. Dan itu tuh sebenarnya kita tuh ya itu tadi, kita tuh udah belajar Pancasila sejak dari kita kecil, dari SD, bahkan sejak Orde Baru kita udah belajar Pancasila. Tapi sampai sekarang kita tuh masih aja melihat banyak nih penyimpangan dari Pancasilanya itu sendiri kan. Kalau kita mau nyalahin Pancasilanya nggak mungkin, karena Pancasila itu udah kayak yang terbaik, benar kata Bapak Hadi tadi. Pancasila itu kayak yang udah sangat precious, sebuah hasil pikiran terbaik dari pendiri negara ini dulunya kan. Jadi mungkin ini ada di kesalahan orangnya. Entah mungkin dia nggak terlalu memaknai Pancasilanya, atau mungkin dia nggak paham nih nilai-nilai Pancasilanya, atau mungkin dia nggak peduli nih. Ya udah deh, terima kasih buat teman-teman atas insight dan perspektif barunya. Gila nih, pikiran saya jadi banyak buat nih ide-ide nih untuk bikin berapanya insight barunya, apalagi tentang Pancasila. Karena saya sebagai anak dokteran udah jarang banget nih buat nyari-nyari info apalagi tentang Pancasila kan. Ya udah deh.
Mungkin itu aja yang aku bisa minta tolong sama kalian. Sukses buat kuliahnya, sukses buat mengurusi hukum negeri ini yang tidak ada selesai-selesainya masalahnya. Dah. Kayak kuliah ya. Oke. Kasih, bye-bye. See you guys. See you next time. Gila nih, keren banget nih. Udah banyak banget insight baru yang aku pelajari dari mereka. Sekarang ngapain ya? Aduh, jadi pusing. Pusing. Coba. Apa tidur aja kali ya? Nanti sorenya kita bikin. Deadline-nya masih besok. Ya, bikin lagi sore. Nanti fee-nya langsung ditransfer aja ya.